adik-adik tetap sehat dan semangat belajar. Selalu, kali ini kita belajar besaran skalar dan besaran vektor. Bayangkan jika kamu memesan pizza secara online, lalu pemilik pizza menjawab, "Di mana kamu tinggal?" Kamu menjawab, 10 kilometer dari toko Anda. Pernyataan 10 km dari toko Anda membuat pemilik pizza bingung apakah rumahmu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tetapi jika kamu menjawab, 10 kilometer sebelah kanan dari toko Anda. berarti pemilik pizza sudah memiliki bayangan bahwa rumahmu berada di sebelah kanan dari tokonya. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini ada dua perbedaan. Ternyata 10 km yang pertama tidak ada arah. Pernyataan pertama tidak ada arah. Pernyataan yang kedua itu ada arah. Arahnya ke kanan. Sehingga pemilik pizza memiliki bayangan bahwa rumahmu berada di sebelah kanan. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini kita ketahui bahwa ada perbedaannya. Disinilah kita belajar mengenai yang namanya vektor. Di sini juga nanti kita mengenai yang namanya skalar. Ikutin terus ya videonya. Nah, sebelum belajar vektor, ada berapa banyak hal yang mesti kamu pelajari. Yang pertama itu adalah persamaan matematika dalam bentuk segitiga. Yang pertama, apa yang dapat Anda komentari dari ketiga gambar segitiga di bawah? Nah, dari ketiga gambar di bawah memiliki ada perbedaan. Semakin besar, semakin ke kanan itu adalah semakin besar. Sebelah kiri makin kecil, makin besar, makin besar. Untuk kolom, silahkan dikomentari di kolom komentar ya. Selanjutnya, untuk dalam bentuk trigonometri matematika itu dalam bentuk segitiga. Sudah kamu pelajari di matematika. Kita hanya sekedar mengulang. Ini alfa, ini beta. Nah, alfa alas yang ini miring, yang ini adalah sumbu Y-nya, nah atau sumbu berdirinya. Yang pertama, trigonometri itu sebenarnya apa? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku dengan besar kedua sudutnya yang tidak siku. Nah, di mana bidang miring itu ingat hukum Pitagoras, R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan alfa dan beta itu membentuk sudut 90 derajat atau siku. Yang kedua, bagaimana itu mencari sudut-sudutnya? Di sudut kita pelajari ada sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Sin alfa atau sinus alfa itu depan per miring. Kalau depan sudut siapa? Depan sudut itu Y, miring sudut itu R. Sementara cos alfa itu adalah cosinus alfa. Cosinus alfa itu alas per miring. Alas X, miringnya itu adalah R. Sementara tangen alfa itu adalah tangen alfa. Depan per alas. Depan itu siapa? Depan itu adalah Y. Sementara alasnya itu adalah X. Nah, tangen alfa kita sering pakainya sin per cos ya. Nah, untuk menghafal sudutnya nanti sin alfa, ingat kata-kata sin demi yang artinya depan per miring. Selanjutnya kosamik itu adalah samping per miring atau alas per miring. Samping alfanya itu sampingnya siapa? X, berarti samping per miring, alas per miringnya. Nah, tangen alfa, ingat kata-kata tandelas, depan per alas. Depan siapa? Y, X itu alasnya, berarti depan per alas, Y per X. Nah, untuk sudut-sudut istimewa, ini mesti kamu hafal. Dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Cuman kakak buat di sini sampai 360 derajat. Kalau kamu hafal 120, 180 sama 360, itu nggak usah dihafal karena itu nanti memakai yang trigonometri ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Silahkan dipelajari di matematika ya. Untuk sudutnya, coba kamu lihat sudut 0 derajat, sinus cos 0, 1. 30 derajat sinusnya setengah, 37 derajat itu 0,6 atau 3 per 5. 45 derajat itu setengah akar 2, 53 derajat itu 0,8 atau 4 per 5. 60 derajat itu setengah akar 3, 90 derajat itu 1. Nah, ingat, sin itu kebalikan dari cos. Ini tadi kan dimulai dari 0, berarti dari 90 derajat mulai aja dari 0. 0 setengah 0,6 atau 3 per 5, setengah akar 2, 0,8 atau 4 per 5, setengah akar 3 sama 1. Untuk tangen ini nggak usah dihafal karena tangen itu adalah sin per
cos 0 bagi 1, 0, setengah bagi setengah akar 3, itu seperakar 3. Rasionalkan jadi sepertiga akar 3. Kalau 37 derajat berarti ini 0,6 ya. 0,6 bagi 0,8 itu 6/8, sederhanakan 3/4. Setengah akar 2 nih, setengah akar 2 1. 0,8 sama 0,6, 8/6. Sederhanakan menjadi 4/3. Begitu juga sampai dengan 90 derajat. Nah, kita kembalikan ke besaran skalar sama besaran vektor tadi. Besaran skalar sama besaran vektor, pernyataan-pernyataan ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam menentukan arah. Nah, sebenarnya skalar itu apa? Vektor itu apa? Kalau skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai dan satuan yang sesuai. Nilai dan satuan yang sesuai maksudnya di sini adalah, bayangkan saja kalau kamu itu adalah memesan telur. Telurmu ya harus diukur masanya. Nah, semakin banyak telurmu, masanya nanti akan semakin bertambah. Yang kedua, itu adalah vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai, satuan yang sesuai dan arah, dan disimbolkan dengan anak panah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, arahmu tadi itu adalah menentukan alamat. Nah, notasi vektor di sini kalau di fisika itu adalah AB dibuat tanda panah, panjang vektornya dibuat itu adalah tanda mutlak. Nah, sebenarnya, jadi contoh-contoh besaran skalar itu apa nanti kita pelajari. Di besaran skalar itu nanti bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurang, dan bisa dikali. Nah, selanjutnya untuk nanti contoh besaran skalar saat dalam kehidupan sehari-hari, jarak, contohnya jarak seorang anak itu adalah 10 meter. Masa semakin bertambah beban pisangnya berarti masanya akan semakin bertambah. Temperatur atau kata lain itu adalah suhu. Nah, untuk contoh vektor bagaimana? Untuk contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari, lihat yang pertama contoh vektornya ini, perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak mengendarai sepeda dengan sejauh 10 km kan berbalik arah sejauh 8 km kamu tahu bahwa si anak bergerak 10 km ke kanan dan 8 km ke kiri. 10 km dan 8 km ini adalah jarak tempuhnya. Nah, berarti bisa ditambah, berarti pertambahanmu di sini adalah besaran skalar karena tidak ada arahnya. Tetapi kalau dikatakan seperti ini, seorang anak berpindah sejauh 2 km ke arah kiri atau ke arah barat, berarti itu adalah perpindahan, contoh dari vektor. Contoh-contoh lain itu vektor dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatannya di sini adalah 10 km ke arah timur. Selanjutnya, seorang anak mengendarai sepeda dengan percepatan itu 2 meter per sekon kuadrat ke arah barat. Nah, untuk memahami pemahamanmu tentang contoh soal dan mengenai besaran skalar dan besaran vektor, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soal di sini adalah siswa kakak beradik Rizky dan Andri asal salah satu SMA di Yogyakarta berangkat ke sekolah pukul 6.30. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk. Kedua siswa ini menempuh jalur perjalanan dari rumah mereka menuju ke sekolah yang berbeda. Hal ini menyebabkan Rizky sampai di sekolah 5 menit lebih cepat dari Andri, sementara Andri tiba di sekolah pada pukul 6.45. Keduanya bertemu di depan gerbang sekolah sebelum keduanya secara bersama-sama memasuki sekolah. Rizky tiba dari sekolah dari arah barat. Ini dari arah barat. Sesaat dia keluar rumah, dia berjalan 200 meter ke arah barat. Sehingga dia bertemu Gang Mawar. Lalu dia berjalan ke kanan sejauh 300 meter dan berhenti sesaat di pertigaan Tugu Mawar. Dia melanjutkan perjalanan ke arah timur 100 meter hingga sampai di gerbang sekolah. Andri tiba di gerbang sekolah dengan arah yang berlawanan dari Rizky. Bersamaan, Andi berjalan ke arah barat dari depan rumah.
Andri berjalan ke timur sejauh 500 meter hingga bertemu dengan pertigaan Jalan Raden Ajeng Kartini. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalanan dengan belok ke kiri sejauh 300 meter. Selanjutnya Andri berbelok ke kiri lagi dan berjalan sejauh 100 meter untuk tiba di depan gerbang sekolah. Berdasarkan teks di atas, jarak perpindahan yang dialami oleh Andri dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama tadi dikatakan Andri tiba di gerbang sekolah dengan perjalanan berlawanan arah dengan Rizky. Berarti lanjut, Andri berjalan ke timur sejauh 500 meter. Andri berjalan ke timur sejauh 500 meter. Selanjutnya bertemu dengan Jalan Raden Ajeng Kartini. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalanan dengan belok ke kiri. Berarti ke kiri ke arah atas ya. Nah, belok ke kiri sejauh 300 meter. Selanjutnya Andri belok ke kiri lagi. Nah, sekarang belok ke kirinya berarti sekarang kirinya sejauh katanya 100 meter. Nah, dan tiba di gerbang sekolah. Panjang lintasan yang dilalui oleh Andri yang pertama itu 500, 300, 100. 500 tambah 300 itu 800, tambah 100 itu adalah 900. Berarti panjang lintasan yang dilalui oleh Andri itu adalah 900-nya. Nah, sementara perpindahannya itu adalah panjang posisi awal dengan posisi akhirnya. Posisi awal dengan posisi akhirnya kita buat ini adalah warna biru. Ini adalah perpindahan. Makanya kalau kita pakai Google Map, yang dipakai itu adalah jarak, bukan perpindahan. Nah, sementara warna biru ini perpindahan, yang warna merah itu adalah jarak. Nah, dari sini 500, 300, 100 itu adalah besaran vektor. Yang ada arahnya ini adalah besaran 500, 300 dan 100 itu adalah besaran skalar. Yang warna biru itu adalah besaran vektor. Nah, untuk memahami pemahamanmu tentang materi vektor dan skalar, sekarang kamu latihan soal. Untuk jawaban latihan soalnya seperti ini. Dari hasil ilustrasi pada contoh soal nomor 1, maka jarak dan perpindahan yang dimiliki oleh Andri adalah A. 500 meter dan 900 meter ke arah timur, B. 500 meter dan 900 meter ke arah barat, C. 900 meter dan 500 meter ke arah barat daya, D. 900 meter dan 500 meter ke arah timur laut, E. 500 meter dan 900 meter ke arah barat daya. Nah, dari pernyataan-pernyataanmu nanti di sini, silakan jawab kuis di layarmu. Untuk jawaban dari kuisnya silahkan dikomentari di kolom komentar ya. Oh iya, sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik.